Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuspa. Saya akan menjelaskan materi pertama. Yang pertama adalah Rechtsstaat. Rechtsstaat adalah konsep negara hukum di mana semua tindakan pemerintah dan warga negara harus berdasarkan hukum yang berlaku. Dalam sistem ini, hak-hak individu dilindungi dan tidak ada yang berada di atas hukum. Prinsip-prinsip utama dari Rechtsstaat. Yang pertama, mencangkup keadilan, kepastian hukum, dan pengawasan terhadap kekuasaan pemerintah. Tujuannya adalah untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan melindungi kebebasan serta hak asasi manusia. Dan yang kedua, negara hukum. Negara hukum adalah negara yang berdiri di atas hukum, yang menjamin keadilan pada setiap warga negara, yang mana keadilan tersebut merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan kehidupan untuk warga negara. Dalam negara hukum, prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia dijunjung tinggi. Ini berarti bahwa hukum berlaku secara adil dan merata tanpa diskriminasi, serta semua individu, termasuk pejabat negara, tunduk pada hukum yang sama. Unsur-unsur negara hukum. Yang pertama, supremasi hukum. Hukum berlaku untuk semua orang, termasuk pemerintah, sehingga tidak ada yang berada di atas hukum. Yang kedua, kepastian hukum. Hukum harus jelas, diketahui, dan dapat diprediksi, sehingga individu dapat memahami hak dan kewajibannya. Yang ketiga, perlindungan hak asasi manusia. Hukum harus melindungi hak individu dan memastikan keadilan. Yang keempat, independensi peradilan. Sistem peradilan harus bebas dari tekanan politik dan berfungsi sebagai pengawas tindakan pemerintah. Yang kelima, partisipasi warga. Masyarakat memiliki hak untuk terlibat dalam proses legislasi dan pemerintahan. Ciri-ciri negara hukum. Yang pertama, sistem ketatanegaraan yang sistematis. Yang kedua, adanya supremasi hukum. Yang ketiga, adanya perlindungan HAM. Yang keempat, adanya sistem peradilan yang adil. Dan yang kelima, adanya pembagian kekuasaan yang jelas. Prinsip negara hukum. Yang pertama, supremasi hukum atau supremacy of law, yakni adanya pengakuan normatif dan empiris akan prinsip supremasi hukum. Artinya, semua permasalahan diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Dan yang kedua, persamaan dalam hukum atau equality before the law. Hal ini berkaitan dengan adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan yang diakui secara normatif dilaksanakan secara empiris. Yang ketiga, asas legalitas atau due process of law. Dalam setiap negara
didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Yang keempat, peradilan bebas dan tidak memihak. Peradilan bebas dan tidak memihak mutlak harus ada dalam negara hukum. Dan yang kelima, bersifat demokratis. Dianut dan dipraktikkannya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan. Setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan diterapkan mencerminkan rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Hukum dan peraturan perundang-undangan tidak boleh diterapkan secara sepihak. Baiklah, kesimpulan materi saya adalah kesimpulan mengenai negara hukum dan demokrasi adalah bahwa keduanya saling mendukung dalam menciptakan masyarakat yang adil dan berkeadilan. Negara hukum menjamin perlindungan hak asasi manusia dan menegakkan hukum yang konsisten, serta demokrasi memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.